Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunzi qailaha ila yaumil qiyamah wa ba'du. Para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Hidayah, para ulama jemaah masjid, dan segenap jamaah sholat maghrib yang dilanjutkan dengan taklim yang saya hormati. Syukur alhamdulillah, izin Allah, takdir Allah, kita bisa istimewa. Moga-moga kita mampu istimewa, lalu kita itibah. Syukur yang kita panjatkan bukan hanya ucapan, melainkan perbuatan. Ucapan sering kita katakan, dan itu syukur yang paling mudah. Ada syukur qauliyah, ada syukur fi'liyah. Syukur qauliyah itu sering kita ucapkan alhamdulillah, tapi syukur fi'liyah ini sulit. Harus ada nilai jihad, dan kita harus memaksakan agar kita mampu melakukan yang namanya syukur fi'liyah. Jamaah hadirin yang berbahagia, untuk mengawali taklim malam ini kita awali baca suratul Fatihah. Kita khususkan orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Semoga wasilah bagi kita, Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima segala amal baiknya. Orang-orang yang berjasa di Masjid Al-Hidayah khususnya, dan umumnya di masjid-masjid yang lain, moga-moga Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima segala amal baiknya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi, syaikhul lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Di dalam bab yang ke-11 dalam kitab Masyaikhul Ibadah, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin, salat itu merupakan tiang agama. Ay asluhu wa qawwam dini laisa illa biha. Dasar atau pokok daripada agama mampu bisa berdiri dengan tegak kecuali dengan mendirikan ibadah salat. Jadi dalam hadis yang lain, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha hadamaddin. Siapa orang
yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Siapa orang yang meninggalkan sholat sama juga mereka merubuhkan agama. Jadi rubuhnya agama itu tergantung kita. Jangan nyalain orang lain. Jangan nyalain orang lain. Salahkan diri kita. Nah, kalau kita ini beragama, kita ingin tegak dengan kuat, ya orang Islamnya harus musola. Sholat bukan sekedar hanya sholat, harus memahami bagaimana kaifiatus sholat yang baik, rukun dan syaratnya. Harus asal sholat yang penting rukuk, sujud, gak paham mana yang namanya rukun. Dalam ibadah sholat ada rukun qauli, ada rukun fi'li, dan itu harus dijaga dengan baik. Kalau ingin ibadah kita jadi ibadah yang benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang berbahagia, lalu digambarkan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, kama anna al-baita la yaqumu illa ala umudi. Lalu digambarkan bagaimana rumah ini bisa tegak kalau tidak ada tiang. Gak mungkin akan tegak rumah kita kalau tidak ada tiang. Ya, kalau nggak ada tiangnya, apalagi tiangnya sembarangan kita bikin, nggak tahan lama. Kita harus cari tiang yang bagus. Kalau perlu kayunya kayu jati, gitu. Kita pengerin tiang kayu trembesi, singon, ya meletot, ya, nggak ada kekuatan. Maka sama dengan ibadah kita. Kalau ibadah kita ini ingin bagus, bagaimana kita memahami ilmu-ilmu daripada sholat? Ya, nggak bisa sembarangan. Nah, melakukan ibadah sholat itu fa'iyya tahqiqun lil ubudiyah. Sholat itu menyatakan bahwa atau menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sering ngomong, ya Allah aku hambamu, ya kan? Bukan sekedar ucapan pengakuan. Kan kita ini kepingin mengaku lalu diaku. Kalau ngaku gampang. Kamu kenal nggak Pak Jokowi? Presiden. Kenal, kira-kira Pak Jokowi kenal nggak sama sampean? Ya enggak. Kita kenal sama presiden, tapi presiden belum tentu kenal sampean. Ini masalahnya, Pak. Kalau cuma ngaku doang gampang. Malam nangis, ya Allah, aku kan hambamu ya Allah, yang banyak persoalan dalam hidup ya Allah. Ya Allah, mudahkan persoalan kami ya Allah. Lalu kata malaikat, lo sholat kagak? Lagi ingat. Lagi ingat. Kalau nggak ingat kagak. Sekedar mengaku hambanya Allah, tapi belum tentu sampai diaku oleh Allah sebagai seorang hamba. Ini persoalannya, Pak. Kalau cuma ngaku gampang. Lalu bagaimana agar kita diaku oleh Allah sebagai seorang hamba dan kita harus mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu? Itu tadi harus mau sholat. Sholat bukan sekedar sholat wajib saja. Ada yang namanya sholat-sholat sunnah yang harus dikerjakan. Dan sering habis sampaikan, jangan gampang remehin sholat sunnah. Dan sholat wajib kita aja belum tentu sempurna, Pak.
sholat sunnahnya males. Insya Allah jamaah hidayah mah nggak ada malas-malesnya, kecuali yang males gitu. Kira-kira yang males ada nggak orangnya? Orangnya datang ya udah bagus. Kalau masih mau datang, alhamdulillah. Disinilah ukurannya. Kadang ukurannya kita ngaku, tapi belum tentu diaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang hamba. Jamaah hadirin yang berbahagia. Kemudian yang kedua, wasumtu afdal, as-sumtu arfa'ul ibadah. Akan kata Nabi, as-sumtu bermula diam itu afdalun, lebih utama. Yang dimaksud diam di sini bukan kita bengong diam aja. Lebih bagus diam tinimbang kamu ngomong salah, Pak. Ya, lebih bagus diam, paling tidak orang yang diam itu selamat, Pak. Bisa jadi itu orang alim, bisa jadi orang bodoh. Paling tidak orang diam itu selamat. Udah. Gak usah pakai komen-komen, udah kan gitu. Selamat dunia, selamat akhirat. Daripada kita banyak komen, lalu komen kita salah, kan itu dosa. As-sumtu arfa'ul ibadah. Orang yang diam itu disebut arfa'ul ibadah, tingginya ibadah. Karena apa? Karena orang yang diam itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan. Daripada kita ngomong salah, ya, menjawab salah, terus menang baik, wis ngerti orang ngerti menang baik. Maka sampai yang dikatakan orang diam di sini aisukutu amma la yanfa'u fid dini wad dunya. Yang disebut diam itu as-sukut amma la yanfa'u, diam dari perkataan yang tidak berguna. Itu ngomong salah mending diam aja. Fid dini wad dunya, urusan agama, urusan dunia, insya Allah selamat kita. Kita melihat ada seseorang, dia ngomong begini, ngomong begitu, lalu kita diam aja. Kita cari selamat. Tapi kalau diamnya seorang ulama, bahaya terus. Gak boleh seorang ulama diem aja. Di masyarakatnya ada kemungkaran, maksiat, lalu kita diem aja. Gak boleh, Pak. Yang di sini disebut, kita suruh diam itu diam dari perkataan yang tidak bagus. Illa bidzikrillah, kecuali kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya zikir itu tidak harus baca istighfar aja. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Kita amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk zikir, Pak. Ya. Perintah kebaikan, mencegah kemungkaran itu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita melihat kemungkaran lalu kita diam, bahaya. Maka tugas kita itu apa? Ukhrisat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini tugas kita. Amar ma'ruf itu bukan hanya kiai saja, ustaz saja, ulama, tidak. Setiap individu manusia itu harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban kita. Bukan kewajiban kiai saja. Kalau dibebankan semua dengan kiai, remek kiai, Pak. Makanya di situ ada sahibul wilayah, ya? Ada RT, ada RW. RT RW itu punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar.
Ini tugas. Kenapa Sahibul wilayah? Ada kemungkaran, RT diem, bahaya. Kalau RT-nya nggak sanggup, lapor sama RW. No, ada perjudian sono no. Kata RW, wah saya mau nggak berani kalau begitu. Lapor sama lurah. Begitu laporin sampai ke lurah, RT lapor RW, RW lapor lurah. Ini kewajiban kita, Pak. Jangan kita diam ketika melihat kemungkaran. Yang melakukan mungkin orang lain, anak orang lain. Suatu saat kalau kau biarkan, bisa jadi anak-anak kita kena seperti itu. Allahu Akbar. Laporkan Pak Lurah, turun tangan Pak Lurah. Kemungkaran apa? Toh ada judi. Sekarang mah judi Pak, nggak kelihatan orang judi mah. Judi online ya kan. Sekarang mau judi, adu ayam, tuh capek sekarang mah, gak ada duitnya. Ya, sekarang judi itu canggih-canggih, di kamar sampai bisa judi. Udah jangan teknologi canggih, kayak begitu. Nah, kita nggak boleh diem ketika melihat kemungkaran. Dan tugas kita amar ma'ruf ajak teman. Kalau teman kita malas ibadah, diajak, ayo kita ngaji, ayo kita ngaji. Di mana? Al-Hidayah. Emang ada di pengajian? Wah, emang ada. Zaman belak. Biasanya kalau yang terlalu dekat kan nggak kelihatan, Pak. Biasanya. Iya dah. Kalau yang terlalu dekat itu nggak kelihatan. Ini saya cerita sedikit. Ketika saya di Sunan Bonang, lalu saya makan di samping daripada makam. Saya tanya, Bapak jualan ini sudah berapa tahun, Pak? Sekitar 25 tahun. Bapak merasa di sini Bapak bisa dagang karena sebab ada walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya merasa, Pak. Kira-kira Bapak dalam sebulan berapa kali? Selama saya 25 tahun ini belum pernah ziarah Medan sampai lalu. Selama 25 tahun belum pernah ziarah makam Sunan Bonang. Coba yang di Tuban. Padahal beliau itu dagang setiap hari. Bisa dagang di situ karena ada apa? Karena ada walinya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian saya naik ojek, naik ke atas, naik di Sunan Muria kemarin 2 minggu yang lalu. Begitu turun, sampai berapa tahun Mas gojek Mas? Sekitar 11 tahun. Udah berapa kali sampai ziarah? Dereng nate udah. Insyaallah. Saya bilang sambil naik ojek, ntar kalau sampai nggak ziarah makam Mbah Sunan Muria disulen dulu. Nggih mungkin dalu niki badhe ziarah kula. Masya Allah. Udah 11 tahun. Dari bujangan sampai punya anak udah 3. Saya tanya dalam sehari berapa mendapatkan? Paling sedikit 300.000 kalau lagi sepi, kalau lagi rame bisa 800.000. Coba. Nah, di mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ya berarti orang kurang syukur Allah ya. Jemaah hadirin yang berbahagia, diam dari takut melakukan kemaksiatan. Kemudian kenapa? Fa inna aktsaral khataya min lisan. Karena sesungguhnya yang paling banyak kesalahan itu adalah dari perkataan lidah atau ucapan yang keluar dari lidah, ngomong, mulut nih Pak. Ya.
Bari banyak kesalahan-kesalahan itu dari mulut. Maka sampai Nabi katakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia kalau manusia itu bisa menjaga daripada ucapan. Makanya kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, pasti semua orang ingin bahagia dunia, selamat akhirat. Makanya kita ini ngaji, ini kan tujuannya apa sampai itu ngaji? Ya, ingin dapat kebahagiaan, keselamatan. Maka kata Nabi, konsepnya ada 4. Dalam kitab Muhtar itu dijelaskan arba'un man u'tiyahuna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Siapa orang kalau ingin bahagia dunia, selamat akhirat, jangan tinggalkan 4 hal. 1, lisanun dzakirun. Pertama, lisan yang selalu digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lailan wa naharan masa. Gak kenal siang malam, lo zikir. Tadi amar ma'ruf nahi munkar zikir, ngomong yang bagus zikir, ngomong jujur zikir. Apalagi baca istighfar, baca tasbih, Abdul Janalah, itu zikir semua. Kalau ingin bahagia dunia selamat akhirat, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering Nabi sampaikan, siapa orang agar diberikan kemudahan segala urusan, paling sedikit jangan kurang dari 1000 baca sholawat sama Nabi. Sholawat Jibril, ya, atau disebut sholawat rahmat, ya, bukan rahmat Allah, bukan, ini namanya si rahmat. Sholawat Jibriliyah yang sering dibaca, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ini dibaca. Kalau kiai saya ngasih ijazah, dulu saya masih kanak-kanak, jangan kurang dari 1000 ya li, kata kiai saya, injil bayari. Begitu saya sudah di Jakarta, kalau ketemu seorang kiai di Jakarta, baca sholawatnya berapa kali Pak Ustaz? 1000, tambahi 1000 ya, jadi 2000. Itu tahun 2099. Kemudian saya pulang ke Jawa Timur, ketemu seorang kiai di kereta, saya dikasih ijazah, baca sholawatnya berapa? 2000, tambahi 3000, jadi 5000. Qabil itu. Selama dari tahun 2015 saya baca sholawat Jibriliyah atau sholawat rahmat itu 5000. Terjadi COVID, awal daripada COVID semuanya istirahat. Jangankan kiai dari kelas RT sampai kelas internasional mampet. Bahkan kiai saya sampai jual mobil teman saya, seorang kiai, karena mampet, undangannya gagal semua. Lalu ketemu dengan Al-Habib Hasim bin Yahya Al-Jufri, panggil saya, Pak Ustadz, baca sholawatnya berapa? 5000 Habib.
tambahi 5.000 lagi. Kobil tuh jadi 10.000. Dalam sehari semalam itu 10.000. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lalu beliau menjelaskan, dan beliau juga dapat dari Habib Umar Al-Hafiz yang dari Hadrah. Kata beliau, siapa orang yang istiqomah membaca sholawat 10.000, sahalallahu ala kulli amal, akan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada urusan yang tidak diselesaikan. Pertama. Yang kedua, selalu diberikan tenang dalam jiwanya walaupun duitnya banyak. Kan begitu ya? Insya Allah kasih tenang walaupun duitnya. Artinya duit itu bukan ukuran. Duit itu bukan ukuran manusia bisa menjadi bahagia. Benar ya Pak? Orang memang kalau duitnya banyak bisa bahagia sampai. Tapi walaupun kita duit gak ada jaminan manusia bisa bahagia, tapi sulit menggapai bahagia kalau gak punya duit. Leres apa? Hari duit sampai lupa ngaji lu. Duit gak dibawa mati. Ya emang duit gak dibawa mati mang, tapi gak punya duit terasa mati. Ayo, orang kalau gak punya duit, kayak ayam dikecebur gotmu, ingat. Bener Pak, Masya Allah. Kalau orang baca sholawat itu 10.000, diberikan kemudahan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dunia lebih-lebih nanti urusan di akhirat. Ya saya tidak mengharuskan bahwa 10.000, mungkin ada yang kuat, ada yang gak kuat. Kalau sudah biasa-biasa. Kalau saya banyak acara ngajar ngisi pengajian, itu duduk 2 jam insya Allah kelar. Paling ya kalau campur ngatuk dikit ya 2,5 jam. Kalau nggak cover bagaimana? Ya diborong nanti besok, dirapel. Dan baca sholawat itu kapan saja, dalam kondisi apa aja boleh Pak. Ambil naik motor, gitu loh. Ambil naik motor silakan, sambil bekerja mangga, ambil berdagang silakan. Justru orang yang dagang itu banyak baca sholawat, insya Allah yang belanja nggak berhenti. Kadang-kadang yang dagang sampai nggak kelihatan pantatnya, bener nggak? Kelihatan orang kabur semua gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Sholawat. Nah pertama. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. In qala aw kathura, dikasih rezeki sedikit maupun banyak tetap bersyukur sama Allah. Karena rezeki itu yang gak cuma duit doang Pak. Kadang orang kita memandang rezeki itu duit, kalau gak punya duit apes. Padahal ya Allah, kita kasih mata bisa lihat tuh rezeki itu, mulut bisa ngomong rezeki, leher bisa mandu-mandu begini rezeki. Coba kalau nggak bisa mandu kan repot. Ini rezeki semua. Kadang-kadang rezeki yang suka kita lupa, apa tuh? Nafas. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah berhenti kan napasnya? Ya Gus, belum pernah berhenti ya. Loh, urusannya kalau napas berhenti berapa? Maka ini perlu kita syukuri yang luar biasa Pak. Coba, inilah sayangnya Allah terhadap seorang hamba. Jangan kita mengukur rezeki itu mah duit doang.
Bisa nafas, ya Allah. Orang nafasnya seret aja langsung bingung dah. Ayo, nafas kakek udah pakai selang kanan kiri. Makanya udah masih bisa nafas tuh, gunakan nafasmu. Setiap keluar dari nafasmu, kalau bisa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, ya Allah, bersyukur sama Allah. Kalau orang pandai bersyukur kepada Allah, insya Allah bahagia. Dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Lanjut. Dagang lancar, alhamdulillah. Enggak lancar ya alhamdulillah, jadi enggak capek. Kan gitu ya. Ambil positifnya saja. Dulu saya cerita, kadang-kadang saya kalau udah kecapean, orang enggak berhenti kayak belanja. Kadang sampai begitu saya. Udah enggak kuat, capek. Ditutup belum waktunya nutup, artinya yang belanja mau senggang-senggang sedikit gitu. Ganti ya, meruduk. Masya Allah. Kadang-kadang itu sarapan jam 11 baru sarapan, Pak. Makanya dulu saya terserang penyakit apa itu namanya, lambung dulu. Karena sering terlambat makan, minumnya susu. Wah ini, kalau nggak kasih minum susu ya belum minum ya. Kopi campur susu. Jamaah yang saya hormati, bersyukur ya. Wa qalbun syakirun, dan yang ketiga wa badanun anil bala'i sabirun. Kalau Allah kasih ujian buat kita, hendaknya kita harus bersabar. Kalau kita uji kita kabur, mau kabur kemana? Tetap ada ujian, Pak. Mau pindah ke kampung, di kampung lebih parah ujiannya. Ayo, saya pengen pindah ke kampung aja, biar dikit ujiannya. Parah nanti sampai. Orang biasa di Jakarta, pengen makan jus, nyarinya setengah mati. Sengsara. Saya mau pindah ke kampung, biar apa? Biar panjang umur. Udah. Kalau pindah di kampung umurnya makin panjang, Pak. Itu orang di kampung umurnya panjang-panjang. Umur panjang pendek itu udah urusan Allah, bukan urusan kita. Bukan masalah makanan, Pak. Kita semurat nyalain kampung. Ya. Kita karena darah tinggi nyalain kambing. Sebenarnya semua itu buat manusia. Orang nggak boleh makan daging kambing. Kenapa? Karena fisiknya nggak sanggup untuk makan daging kambing. Ya, kalau makan kangkung kakinya langsung nggak bisa nepuk. Wah, bukan karena kangkung. Semua udah tinakdirin Gusti Allah. Begitu. Sabar, mulai kampung, ingin jauh dari ujian, kemudian biar umurnya panjang. Karena lihat orang sampai umurnya 105 nggak mati-mati. Kenapa? Karena di kampung. Loh, ini takdirnya Allah. Ada hari ini yang umurnya 145 tahun masih hidup, ada. Bukan karena di kampung, karena memang sudah ditakdirkan Allah umurnya panjang. Di Jawa Timur, di Jember, sensus dulu penduduk orang itu umurnya udah 125 tahun. Ya, sekarang masih katanya bercerita masih ada. Kalau ada berarti sekarang umurnya sekitar 45 tahun. 145 tahun. Lalu ditanya, kenapa Mbah ini umurnya sampai panjang begini? Ya, secara syariat saya sejak umur 70 tahun saya sudah gak kenal dengan nasi. Makanya apa, Mbah? Singkong. Wah, berpikir kita, kalau begitu dia panjang umur makan singkong. Udah kita makan singkong aja kali ya biar panjang umur. Begitu makan singkong melulu, kembung perutmu, mati lagi. Nah, ini bukan karena singkong, ya. Memang syariat kita harus kita pakai. Ya, makan pun juga harus diatur. Dan mengatur makan ini konsep Al-Quran.
Gitu deh. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Kulu makanlah kalian, wasrabu dan minumlah kalian, wa la tusrifu jangan berlebihan. Boleh makan apa aja boleh. Makan duren boleh, makan daging kambing boleh, tapi jangan berlebihan. Yang berlebihan ini ya nggak boleh. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak demen terhadap orang-orang yang berlebihan. Berlebihan segala hal, ya. Berlebihan makan, berlebihan dari ya, apa saja. Berlebihan jalan-jalan melulu, ya, nggak bagus juga. Makan dia dalam Islam, maka Nabi katakan apa? Makanlah kalian sesudah lapar, berhentilah kalian sebelum kekenyangan, sebelum kenyang. Kalau kita kan ada makanlah, kadang-kadang masih kenyang, makan lagi, berhenti kalau udah kekenyangan, udah maaf baru berhenti. Insya Allah ini yang dilarang, ya jangan. Diuji setiap kita, bukan Allah nggak sayang kepada hamba, kita diuji. Kalau manusia diuji itu kan dilihat sampai seberapa kadar keimanan dan kesabaran, kan begitu. Sampai seberapa kesabaran seorang hambaku ketika aku uji. Ketika dia sabarnya akan menghadapi ujian, maka dia akan naikkan derajatnya oleh Allah. Bagaimana kita bisa naik kelas kalau gak ikut ujian? Anak kita dari kelas 1 naik kelas 2 ikut ujian, terus begitu. Cara sayang Allah itu menguji seorang hamba, ya. Itu cara Allah, sayangnya Allah. Makanya harus ada sabar. Kemudian yang keempat, kalau ingin bahagia dunia akhirat, zaujatun la tabghi khaufa bima. Kalau kita berumah tangga, siapa yang belum kawin? Semua udah ya? Oh ada, bujangan. Kalau kita berumah tangga, kata Nabi, semua dasari karena Allah, ya, karena Allah. Kalau cuma karena nafsu, karena kekayaan, karena kecantikan, karena ganteng, karena hartanya atau jabatannya, selamat Anda kecewa. Apalagi karena cantik, ntar lagi cantik akan berubah, ganteng akan berubah. Dasari karena Allah. Kenapa? Karena perjalanan rumah tangga kita ini, Pak, akan dihadapkan persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Ibarat kata orang lagi berlayar, di lautan itu ada ombak yang besar, ada pula ombak yang kecil. Dan seorang suami itu ibarat nahkoda. Bagaimana bisa membawa kapal dengan baik, bisa menyikapi dengan adanya ombak yang besar. Berhati-hatilah, insya Allah selamat. Begitu juga dalam rumah tangga. Ujian ya memang udah minallah ilallah, dari Allah dan kembali kepada Allah diuji. Seorang suami diuji istri, ya tak? Pernah diuji sama istri enggak? Hah? Boh, diuji. Si dua, setong aja muji. Waduh, nyaman.
Bini boleh, nyaman. Nah, diuji, ya. Istri, suami diuji istri, istri pun juga diuji seorang suami. Rumah tangga diuji dengan ekonomi, betul kan? Loh, kalau rumah tangga ini tidak kita hadapi dengan sabar, ya, maka akan bubar. Ketika menghadapi ujian, ya alhamdulillah, ya Allah, memang ini ujian, sabar. Inilah orang yang punya jiwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Udah. Makanya kalau nggak dasari karena Allah, karena cantik, ya cantik bentar lagi juga bubar. Umur 25, cantik. 30 masih cantik bertahan. 35 masih bertahan, 40 mulai bedaknya sudah mulai susah. Coba udah usia 50 tahun udah berubah dah. Maka hidupnya harus ada perubahan. Gitu? Berubah dia, dulu kita muda sekarang tua. Dulu kita malas untuk ibadah, harus berubah kita sekarang ini. Semangat ibadah. Jadi kalau karena cantik, kaya, dunia itu kan berputar, Mas. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Dunia ini akan berputar. Maka dikala kau di atas jangan sombong. Suatu saat yang di atas akan di bawah, yang di bawah jangan terlalu bersedih. Aduh, apes dah hidup mah. Gak usah. Dunia ini berputar, ya berputar. Kadang kita nih di atas, kadang di bawah. Kalau ini bisa nyikapi 4 hal ini, insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita harus mau dan mau melakukan hal itu, insya Allah. Ketika kita lakukan dengan baik, menjadi orang sa'adatun fid dunya wa sa'adatun fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jamaah hadirin yang berbahagia, maka pesan-pesan dalam sabda baginda Nabi dan ini menjadikan renungan buat kita, ya, kita melakukan yang terbaik dalam hidup. Lakukan yang terbaik. Yang namanya sholat bukan hanya yang wajib saja, yang sunnah juga dikerjakan. Kenapa? Karena yang wajib tentu sholat kita diterima Allah, menjadi sempurna. Maka dengan sunnah-sunnah itulah menjadikan dan menyempurnakan daripada sholat wajib kita. Jamaah hadirin yang berbahagia, pelajaran hari ini kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya tergantung nyikapinya. Kalau memang disengaja dari kampung. Kenapa? Kalau dibawa ke Jakarta ribet. Ya. Yang penting dua-duanya ikhlas. Ya jadi ujian juga ini. Dan ujian yang diuji agar kita sabar, insya Allah rezekinya ditambah. Makanya rezekinya ditambah biar bisa pulang. Bukan tambah istrinya, tambah rezekinya. Ya memang boleh-boleh saja. Ya, matna wa thulatsa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Boleh 4, ya. 3, 2. Kalau nggak sanggup ya atu aja berantem lulu. Ya, 1 aja kadang-kadang ya Polda nggak ketutup. Polisi dapur. Jadi udah cukup 1 aja dong, udah cukup 1 aja. Seminggu kali pulang kan kental udah pulang, insya Allah.
Ini saja yang kami sampaikan, mohon maaf.